Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wabad, ananda sekalian, kelas 10 IPS 1. Kenapa kalian terlambat ya? Ada yang bisa jawab? Berarti tadi Mohon izin Abati. Mohon izin Bati tadi masih. Tadi kami Abati? MTK meet tadi. Iya Bati. karena sekarang ini waktunya limit alias terbatas, setiap guru masing-masing harus tahu diri gitu loh. Siapapun gurunya. Sekarang ini waktunya amat sangat terbatas. Ya, toleransi menunggu paling di 5 menit ya, itu untuk perpindahan 5 maksimal tuh 1-2 menit. Dan Abati tadi tepat waktu 10 orang masuk IPS 3 pertama langsung aja mulai ya. Jadi waktunya sangat sempit sekarang. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi. Buka bukunya, sekarang kita materi baru, klasifikasi makhluk hidup. Gitu loh. Jadi tidak ada maaf lagi tentang waktu, sekarang toleransi waktunya harus ini. Guru harus menyesuaikan dengan waktu. Ya. Karena sekarang waktunya limit sekali. Sedikit aja nih, hanya tinggal berapa menit lagi. Oke, baik Ananda, adalah waktu. Kurang dari setengah jam, 20 menit. Kita belajar 20 menit. Klasifikasi makhluk hidup. Dibuka semuanya. Jadi sekarang ya kita full kelas ya. Absen sudah ada, antum harus isi paling lambat nanti dengan melampirkan catatan hari ini pada jam 2 siang. Dan absen sebelumnya, entah ada 2, entah ada 3 ya. Sudah Abati kirim juga sama antum. Harus diisi paling lambat nanti sampai malam hari. Kalau yang sekarang sampai jam 2. Abati share dulu. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Sebentar, Abati mau hapus dulu. Gimana cara hapusnya? Apakah ada? Oh, ini ada mungkin. Bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Terus malah begini. Sebentar. Oh, bisa. Kemana larinya? Ke sini. Aduh. Susah menghapus totalnya, ini susah kali. Oh, bisa lah. Baik. Mudah-mudahan bisa. Baik. Baik ya, Nanda sekalian. Langsung saja kita ke urutan klasifikasinya. Yaitu klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa model. Kita ambil satu model ini, yaitu yang 7 tingkatan. Berapa tingkatan? 7. Yaitu yang pertama adalah kingdom. Oke. Yang pertama adalah kingdom. Yang kedua filum untuk hewan. Filum untuk hewan. Untuk tumbuhan apa, Bati? Untuk tumbuhan adalah divisio. Divisio. Ini adalah untuk tumbuhan. Kemudian yang ketiga kelas. Antum gini aja lah, filum. Kalau ini kingdom, oke lah. Nulisnya boleh gini kalau di Indonesia kan ya, filum supaya sederhana. Terus kelas itu ya kelas aja, kelas gitu. Yang keempat ordo ya, ordo gitu loh, ordo. Yang kelima family. Ya, ini kelima, family. Di Indonesia kan aja. Genus tetap genus, spesies pakai S boleh. Ini yang ketujuh ya. Spesies. Oke, udah ya. Nah, ini tingkatannya. Dah, satu itu.
Urutan tingkatan takson. Apa abadi takson? Takson itu kata lain dari klasifikasi. Ilmunya disebut taksonomi. Taksonomi. Maaf, Abati hari ini tidak menampakkan video karena satu dan lain hal. Biar cepat gitu loh. Taksonomi. Apa itu taksonomi? Ilmu tentang klasifikasi ya. Ilmu tentang klasifikasi ini. Ya, taksonomi. Oke. Udah ya, sampai sini boleh di screenshot, boleh, dan lain sebagainya. Baik, Ananda. 8.43 sampai jam 9, 15 menit lagi lebih ya. Insya Allah efektif. Sampai sini ini sudah ya? Udah ya, di screenshot boleh, di apa. Nanti antum catat ulang. Videonya pun insya Allah akan berarti. Tutup itu punya siapa? Atau ada yang mau bertanya? Betul. Baik Ananda, terus ke sini ya. Berarti ini kan hapus dulu ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan dan apa manfaat? Nah, jadi apa tujuan klasifikasi itu Abati dan apa manfaatnya? Tutup itu ya. Apa tujuannya dan apa manfaatnya? Di antaranya ya. Tujuannya adalah satu, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Apa mendeskripsikan? Menguraikan, menjelaskan. Deskripsi itu apa? Menjelaskan. Coba jelaskan ciri dari harimau misalnya. Ya. Nah, itulah tujuan klasifikasi itu. Apakah harimau punya kelenjar susu misalnya? Apakah harimau kakinya berapa harimau? Nah, itu kan mendeskripsikan. 2, mengelompokkan makhluk hidup, dikelompokkan. Yang punya kelenjar susu digabung dengan kelenjar susu yang punya kelenjar susu. Contohnya apa? Ada harimau, ada kucing juga punya kelenjar susu, ada anjing juga, misalnya seperti itu. Kalau hewan, tumbuhan, apa yang dekat-dekat, misalnya sekarang yang berbiji tunggal, yang monokotil digabung dengan monokotil. Yang dikotil digabung dengan dikotil, yaitu memiliki 2 keping biji. Baik. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Kekerabatan itu apa? Kekeluargaan. Mana kekeluargaannya Abati? Ini yang tadi pertama ya. Yang tadi pertama di sini. Nah, bagaimana kekerabatannya Abati? Kekerabatannya adalah segini, mana ya? Ini nampak nggak ya? Semakin ke bawah, kekerabatannya semakin dekat apa jauh ya? Semakin dekat, gitu loh. Semakin ke atas, kekerabatannya semakin jauh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya makhluk hidup satu genus, berarti kekerabatannya dekat. Tapi kalau misalnya satu kelas, kekerabatannya jauh. Manusia dengan sapi, nah itu satu kelas. Ya. Tapi apakah ke bawahnya ada? Nah, nanti harus dicari ya. Kita lihat nanti. Dicontoh. Baik, 47, 45 masih ada. Lanjut dulu. Ini agak sedikit maraton ya. Waktunya. Baik, Ananda. Sekarang coba kita lihat contoh. Oh, begini dulu.
Apa dasar klasifik? Tadi kan tujuan ya dan manfaat. Sekarang apa yang menjadi landasan? Apa yang menjadi dasar klasifikasi? Yang pertama, dasar klasifikasi itu yaitu berdasarkan apa? Persamaan dan perbedaannya. Contoh antara sapi ya ini dengan kuda. Nah, sama-sama punya vertebre. Vertebre itu tulang belakang. Makanya masuk kepada kelompok vertebrata. Dan manusia sama punya tulang belakang. Dengan apa lagi? Kambing, kucing sama punya tulang belakang. Ya. Kemudian sama-sama mamalia kelasnya itu. Apa itu mamalia? Yang memiliki kelenjar susu. Sama-sama punya kelenjar susu. Apakah dengan manusia satu kelas? Satu kelas. Karena manusia juga punya kelenjar susu. Jadi mamalia. Apalagi persamaannya? Sistem peredaran darah tertutup. Ya. Jumlah kaki ada 4. Gitu loh. Jumlah kaki ada 4. Cari juga perbedaannya. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya sapi misalnya memamah biak cara makannya. Kemudian kuda tidak memamah biak. Apalagi jumlah ini jari kakinya. Jari kakinya sapi ada 4. Atau sepatunya ya ada 4. Kalau ini hanya 1. Itulah. Kemudian berdasarkan apa lagi? Berdasarkan manfaat. Misalnya ini sayur-sayuran yang bermanfaat. Berdasarkan apa lagi? Ini sepintas ya. Di screenshot boleh. Berdasarkan ciri morfologi ya dan ciri anatomi. Screenshot saja. Apa itu morfologi? Morfologi ciri-ciri yang tampak pada bagian luar. Contohnya apa? Nah, ini ada 2 kupu-kupu, beda spesiesnya. Ya. Aduh. Nah, misalnya apa bagian luar dari bentuk tubuhnya, dari misalnya ini warnanya ya, dari sayapnya, dari apanya saja dicari, gitu loh. Itu bagian luar morfologi. Kalau anatomi apa? Bagian dalam, ya, ciri-ciri bagian dalamnya. Contohnya apa? Misalnya bagaimana kalau tadi yang paling nampak itu di sapi ya, bagian dalam itu misalnya sistem pernapasannya bagaimana, peredaran darahnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini juga dibedah bagaimana di dalamnya itu anatomi. Kemudian yang berikutnya berdasarkan ciri biokimia. Biokimia itu apa? Kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Biokimia itu gabungan antara biologi dengan kimia. Misalnya apa? Jenis proteinnya, enzimnya, organel selnya. Organel sel itu adalah organ-organ yang ada pada sel. Atau berdasarkan DNA. DNA itu adalah struktur dari gen. Ya, struktur dari gen yang sudah kita bicarakan. Baik, Ananda. Kemudian apa lagi? Ini sistem klasifikasi. Udah dulu ya, sampai sana aja dulu. Kemudian identifikasi makhluk hidup. Ya, jadi mengidentifikasi itu apa? Mengenali. Bagaimana cara mengenali makhluk hidup itu? Ya,
Identifikasi mencakup dua hal. Oke. Contohnya seperti di sini. Ini ada sekelompok makhluk hidup. Kemudian ditanya atau diteliti, diidentifikasi itu artinya dikenali. Apakah mana makhluk hidup yang memiliki 4 kaki? Dipisahkan. Ini kan kumpulan. Dipisahkan ke sini. Ada kuda, ada kambing misalnya, ada kelinci. Nah, kemudian tidak memiliki 4 kaki, ayam, ya, entog, angsa misalnya, gitulah. Nah, kalau dari gambar ini. Terus ke bawah, antum coba di screenshot dan antum pelajari. Aduh. Dengan waktu yang singkat seperti ini ya berarti maraton 3 kelas. Agak sedikit ini juga ya bicaranya. Setelah 54 masih ada 10 menitan lagi. Ada 10 menitan lagi. Sampai jam 9.06. Berarti begitu 06 ya kalaupun kelebihan 1 menit, kalau bisa jangan kelebihan. Karena berarti nggak mau mendolimi guru yang lain. Tidak mau ya. Tidak seperti Abati tadi harus nunggu dulu antum. Kalau nggak dikasih tahu, jangan-jangan nggak makin lalai. Baik Ananda, karena ini sedang menuju kenormalan kita belajar. Sampai sini Abati kasih kesempatan antum untuk bertanya. Kalau kelas tadi nggak ada kesempatan, sekarang antum Abati kasih kesempatan. Ya, silakan bertanya. Abati tidak akan lama-lama menghitung sampai 3 kalau ada yang bertanya. 1, 55 sekarang, ininya 9. Oke, 10 menit. 2, ada yang bertanya? Oke. Yang siswanya yang masuk 30. Berarti ada 6 orang nggak masuk. Entah 6, entah 7. Ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang bertanya. Sekarang catat tugasnya. Ya. Apakah tugas ini Abati harus dilampirkan juga pada hari ini? Lebih bagus. Selain dilampirkan, minggu depan akan kita coba ulangi, kita bahas. Oke, baik. Tugasnya 1 aja tugasnya, nggak banyak. Oke, untuk memperkuat yang Abati jelaskan barusan. Di sini tugasnya. Ya, ini dia sudah ada. Tugasnya adalah, ya ini 1 ini aja. Ya, ini tugasnya 1 aja, yaitu cari contoh klasifikasi dari dari tambahannya dari 1 spesies tumbuhan. Yang kedua dari 1 spesies hewan. Jadi 1 tumbuhan 1 hewan. Misalnya ini misal, apakah antum mau kelapa, jeruk, jambu, apalagi? Misalnya sekarang rempah-rempahan, jahe misalnya, kunyit misalnya. 1 aja ya. Terus apalagi bawang merah. Ya, bawang merah atau bawang putih. Bolehlah apa saja. Cari ya. 1 aja, jangan semua-semua, jangan. Yang kedua misalnya dari hewan, kucing, tikus, kambing tadi, kuda misalnya ya. Kuda ya, apalagi monyet misalnya, apalagi apa sajalah, marmut dan lain sebagainya. Ayam,
dan sebagainya ya. Itu ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan jutaan, karena belum semuanya bisa teridentifikasi. Makhluk hidup di permukaan bumi ini belum semuanya ada nama, Ananda. Belum. Masih teliti. Kalau ketemu lagi dikasih nama para ahli, para peneliti. Nah, apa tugasnya ini Abati? Itu tadi mulai dari kingdom. Kalau hewan terus filum. Tapi kalau tumbuhan divisio, gitu kan? Terus ke bawah sampai 7 ya. Yang misalnya yang ke-6 genus, yang ke-7 spesies. Gitu loh, sampai spesies. Jadi gimana caranya? Cari di buku, kalau di Google tinggal googling. Cari yang 7 aja ya, karena ada yang subfilum, subkelas, subordo, wah banyak itu, nggak usah itunya. Ambil ordonya saja, ambil filumnya saja. Caranya misalnya gini, carinya di googling, klasifikasi kucing misalnya gitu. Udah akan muncul, muncul kingdomnya ya, kemudian filumnya apa, sampai kepada spesiesnya apa. Gitu loh ya, sederhana. Antum tulis, tentu dalam bahasa Latinnya itu ya. Udah cukup itu tugasnya. 96, masih ada 6 menit lagi. Silakan, ada yang bertanya. Abati udah agak penat bicara. Abati silakan antum buat tambang emas. Silakan antum buat tambang emas. Ini kok banyak sekali. Yang mau masuk ini mah udah IPS 2 ini nampaknya yang mau masuk ini. Ada IPS 2 ini kayaknya. Ya. Stop. Hentikan berbagi. Oke. Ini yang masuk ini kayaknya udah apa sih 38 ya. Kemungkinan besar IPS 2 ya, sudah ada yang masuk sepertinya. Nah, kepada Ananda yang IPS 2, tunggu dulu ya, ini sedang masih berlangsung IPS 1 ya. Baik Ananda IPS 1 silahkan. Ada yang bertanya, Abati hitung sampai 3. Waktunya 5 menit lagi ya, waktu 5 menit lagi. Hebat ini IPS 2 ini, sudah pada masuk. Apakah jamnya tadi nggak ada jam atau bagaimana? Ya, IPS 2. Halo IPS 2, sudah ada yang masuk antum ya? Kau cepat kali. Kenapa? Ada yang konfirmasi? Memang ada izin Abati, memang jadwalnya. 9.06 jadwalnya. 9, sekarang baru 9.01 sayang. Jamnya. Apa beda dengan Abati itunya, jamnya? Abati Sama dari Abati, iya. Berarti antum cepat ya, bagus, nggak apa-apa. Tadi udah ya, selesai belajar yang tadi? Yang Udah sebelumnya? Abati. Sudah. Oh iya. Udah. Iyalah. Oke. Jadi tadi yang IPS 1 terlambat malah ya. Baik, Abati kasih kesempatan IPS 1 untuk bertanya, silakan. Apakah tugas atau apa, silakan. Ini agak maraton ya, Abati. Izin bertanya, berarti tenggatnya kapan? Bagaimana? Tenggatnya. Oh, tenggat waktunya antum bisa lihat Rahma di GCR sudah ada, yaitu sampai jam 2 ini. Kalau yang tugas ini ya, akan kecil tugasnya, antum tugas itu antum paling sekitar 10 menit luangkan waktu cukup tuh, sangat cukup. 2 ya, 1 hewan, 1 tumbuhan, bebas aja apa aja. Ya, jangan niru-niru kawan. Misalnya kamu udah dapat nih kucing misalnya, jangan. Apa aja antum misalnya ya.
Apa sih, kan sekian banyak. Mau dari kalau tumbuhan misalnya anggrek silahkan, apa saja boleh, banyak. Sampai jam 2 siang. Tapi untuk sekaligus ini IPS 3 juga, IPS 2 juga yang baru masuk nanti ini sampai jam 2 siang. Catatan absen biasa ya, absen biasa. Yang penting catatan hari inilah. Kemudian sebentar Abati cek yang IPS ini yang udah Abati kirimkan, antum harus selesaikan tugas antum itu, yaitu 3 ya, kemarin tuh tanggal 15 catatan tuh. Antum tulis tanggal 15 catatan saya ini, masukkan. Di 1 GCR yang Abati kirim itu jam 12 malam nanti harus selesai ya. Mulai sekarang. Kan hanya tinggal foto. Kalau antum rajin kemarin betul-betul menulis, ya sudah tinggal foto masukkan. Tanggal 15 September, tanggal 22 September dengan tanggal 29 September ya. Gitu. Ini ada yang bertanya kayaknya Mawarda siapa? Ada yang angkat tangan? Oh, nggak ada lagi tadi Mawarda. Ini Rahma ini udah. Ada lagi yang bertanya silakan. 2 menit lagi dan Abati akan tutup segera. Bukan akan ditutup untuk IPS 1 ya. Abati hitung sampai 3. 1. Ada yang bertanya IPS 1, 2. Ramadini sudah kan? 2. Sudah. Kemudian dan 3 tidak ada. Baik Ananda, masih ada waktu 2 menit, tapi karena ada yang nggak ada lagi yang bertanya dan Abati lihat. Izin bertanya lagi Abati. Kenapa? Izin bertanya lagi. Oh ya silakan. Catatan dengan latihan yang ini dikumpulkan dalam 1 GCR Abati. Karena ini kan dengan latihan ini latihan tugas maksudnya kan, catatan dan tugas yang hari ini masukkanlah boleh ya, diketemukan dulu lah kan sebentar aja, nggak usah ditangguh-tangguh, masukkan sekarang. Jadi catatan hari ini dengan tugas ini yang barusan kan sedikit itu masukkan ya, satukan. Oke, jangan tangguh-tangguh. Baik Ananda, sudah selesai kita ucapkan hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abati persilakan untuk Ananda kelas IPS 1 untuk undur diri dan masuk ke kelas lain. Pas kali ini. Salam Abati. Baik, silakan. Terima kasih Abati. Ya, baik. Terima kasih Baik, Abati. baik. Sama-sama. Oke. Terima kasih.